Kembali lagi bersama channel ini, MBC Nephew. Di part sebelumnya, semua murid akademi telah masuk ke Taman Zhao, yang dimana kemudian terjadi pembantaian oleh klan iblis. Sedangkan Chang Sheng kemudian mencoba menggantikan Qiu Shanju. Oke, kita lanjutkan part selanjutnya. Inilah alur cerita Factor of Destiny part ke-15. Chang Sheng sudah tersudutkan oleh Qiu Shanju. Di saat Qiu Shanju hampir mengakhiri Chang Sheng, tiba-tiba Zhuang Huanzu datang. Sekilas Zhuang Huanzu tahu ada yang tidak beres dengan Qiu Shanju. Akan tetapi Qiu Shanju meyakinkan Zhuang Huanzu bahwa Chang Sheng adalah pengkhianat. Dan karena memang dasarnya Zhuang Huanzu benci terhadap Chang Sheng, dia malah ikut mengarahkan pedangnya kepada Chang Sheng. Di saat yang gawat itu, tiba-tiba bola payung Zhou Dufu menyelamatkan Chang Sheng. Dan dengan itulah Chang Sheng berhasil kabur. Melihat Qiu Shanju yang tidak normal, Huang Zhou ingin menghindarinya. Akan tetapi Qiu Shanju segera mengejarnya dan mengancamnya bahwa kalau dia memberitahukan yang sebenarnya, dia akan dihabisi. Dan Zhuan Huangzu disuruh untuk mengiyakan bahwa Chang Sheng adalah mata-mata klan iblis. Di sisi lain, setelah Chang Sheng berhasil kabur, muncullah Yusa. Dan tiba-tiba dia bilang bahwa pedang itulah yang membuat ayahnya mati. Apakah itu adalah pedang pembelah langit yang legendaris? Chang Sheng juga tak tahu. Walau Yusa saat itu sangat marah dan kesal, Chang Sheng dapat segera menenangkannya. Di tempat lain, sang ratu mulai menyadari ada yang tidak beres dengan Taman Zhao. Karena bintang para murid tiba-tiba mati dan pintu Taman Zhao tak bisa dibuka. Sehingga sang ratu dan Moyong mencari solusinya. Ternyata kabar itu cepat tersebar. Sampai Tang Shou pergi mencari Moyong untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi di Taman Zhao. Setelah mendengar dari penjelasan Moyong tentang adanya pembantaian di Taman Zhao, Tang Shou seketika cemas dan mencari cara untuk ikut menyelamatkan murid-murid akademi, khususnya Chang Sheng. Kembali ke dalam Taman Zhao, Rong-Er kembali diserang oleh Nanke, dan saat itu Rong-Er terkena racun dari bulu merak Nanke. Sadar bahwa dia tidak bisa menang, Rong-Er kemudian kabur. Dan setelah itu dia tak sengaja bertemu dengan Chang Sheng. Sehingga Rong-Er dan Chang Sheng bersama-sama mencari letak makam Zhou Dufu untuk menemukan peta bintang. Di tempat lain, Lulu dan Yuan Po sudah tiba di akademi tradisional. Dan melihat Tang Xiao yang berperilaku aneh, ternyata Tang Xiao mencoba memecahkan teka-teki di artefak yang Yuan Po temukan tempo hari, berharap itu akan membantu membuka Taman Zhao dan menyelamatkan Chang Sheng. Setelah mendengar penjelasan Tang Xiao, Lulu dan Yuan Po ikut juga membantu. Mereka bertiga terus membolak-balikan artefak itu, dan tiba-tiba Lulu hilang entah kemana. Dan ternyata Lulu tak sengaja dapat masuk ke Taman Zhao dan bertemu dengan Chang Sheng serta Rong-Er yang saat itu berada di padang rumput Taman Zhao. Tapi Lulu di sana hanya sebentar karena Tang Xiao dan Yuan Po kembali mengotak-atik artefaknya. Kembali ke Rong-Er dan Chang Sheng, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanannya sampai di area makam Zhou Dufu. Sepintas Chang Sheng bingung bagaimana cara masuknya. Sampai bola payung Zhou Dufu bereaksi dan pintu masuk itu dapat terbuka. Di sisi lain, jubah hitam dan Nanke ternyata sudah tahu Chang Sheng dan Rong-Er berhasil masuk ke makam Zhou Dufu. Tapi mereka masih menahan serangan. Mereka menunggu kesempatan agar tak bersusah payah. Sedangkan di dalam Chang Sheng dan Rong-Er berhasil sampai di kolam pedang yang berisi ratusan pedang dari para master yang telah kalah melawan Zhou Dufu.
Masuk lebih ke dalam, mereka menemukan beberapa pil obat yang sangat langka. Melihat Rong-er masih terluka karena racun dari buluk merak nangka, Chang Seng mencoba memberikan pil itu. Akan tetapi mungkin karena terlalu lama, obat-obatan itu segera menghilang. Dengan belum diobatinya Rong-er, keadaan Rong-er semakin lemah. Dan lagi-lagi karena tak ada pilihan lain, Chang Seng kembali mengorbankan darahnya demi Rong-er. Kemudian mereka berdua semakin ke dalam, sampai mereka berdua menemukan sebuah peti mati. Mereka berpikir itu pasti peti mati milik Zhou Dufu. Terlihat sebuah kilasan masa lalu yang disebut poros jiwa, di mana di situ Zhou Dufu bersama seorang wanita, yang mereka sama-sama khawatir formasi bintang akan direbut oleh Kaisar Taizong. Dan di situ Zhou Dufu berkata bahwa sebenarnya formasi bintang itu belum lengkap seutuhnya. Chang Seng dan Rong-er berharap dapat membuka peti mati itu untuk menemukan peta bintangnya. Akan tetapi dari yang diketahui untuk membukanya tidak dengan bola payung, melainkan dengan pusaka bernama tongkat jiwa. Dan ternyata tongkat jiwa itu sekarang berada di tangan klan iblis. Dan sepertinya Chang Seng dan Rong-er mengetahui itu, sehingga mereka bermaksud menunggunya. Karena saat tongkat jiwa itu mendekati peti mati Zhou Dufu, peti mati Zhou Dufu akan terbuka. Dan memang benar, dengan jubah hitam yang mendekati makam Zhou Dufu, dengan membawa tongkat jiwa, Chang Seng dan Rong-er dapat masuk ke peti mati Zhou Dufu itu. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua, karena mereka seperti masuk ke dunia baru lagi. Banyak sekali harta, akan tetapi mereka harus fokus dengan peta bintang. Mereka saat itu sadar jika itu peti mati Zhou Dufu, kenapa tidak ada mayatnya? Apakah Zhou Dufu sebenarnya masih hidup? Setelah melihat-lihat, mereka tak menemukan peta bintang, sampai mereka melihat sebuah prasasti yang isinya beberapa gerakan dan jurus-jurus pedang. Karena ada dua pecahan, Chang Seng dan Rong-er masing-masing menghafalnya. Di sisi lain, jubah hitam sudah masuk sampai di depan peti mati Zhou Dufu, dan terdengar hal yang mengejutkan, di mana jubah hitam berkata kakak di depan peti mati Zhou Dufu. Apakah Zhou Dufu adalah kakak dari jubah hitam? Dengan tongkat jiwa yang ada di tangan jubah hitam, dia bisa langsung membuka peti mati itu. Chang Seng dan Rong-er seketika keluar dan terkejut. Di depan mata mereka sudah berdiri jubah hitam. Apakah mereka akan bertarung di sana? Tepat sebelum Chang Seng dan Rong-er beranjak, tiba-tiba jubah hitam lenyap. Kemanakah dia? Ternyata Tang Xiao dan Yuan Po lah pelakunya, karena mereka berdua masih menggeser-geser pola artefaknya. Namun mereka masih beruntung, jubah hitam kembali berpindah. Saat itu jubah hitam berpindah tepat di depan Qiu Shanju. Karena ada kesempatan untuk kembali menghasut Qiu Shanju, jubah hitam tak menyia-nyiakannya. Di saat itu Qiu Shanju disuruh merebut peta bintang dan memfitnah Chang Seng. Dengan itu dia bisa bersama Rong-er selamanya. Dan hasutan itu benar-benar dilakukan Qiu Shanju. Qiu Shanju kemudian datang kembali berkumpul dengan para murid dan memberitahukan bahwa Chang Seng telah berkhianat ke klan iblis dan telah membunuh Fei Bei. Hansi dan sebagian murid yang ada di sana tak percaya itu. Tapi karena Qiu Shanju adalah senior yang sangat dihormati, mereka akhirnya percaya. Apalagi ditambah Zhuang Huanzu yang bersaksi palsu. Kembali ke makam Zhou Dufu, jubah hitam yang tadi berpindah kini sudah kembali ke area makam dan menghadang Chang Seng serta Rong-er, sehingga pertempuran mereka kembali terjadi. Sekilas Chang Seng kembali tersudutkan dan akan diakhiri oleh jubah hitam. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi. Pedang-pedang dari kolam pedang tiba-tiba bergerak membantu Chang Seng dan menyerang jubah hitam. Sampai akhirnya ratusan pedang itu dapat memukul mundur jubah hitam dan anak buahnya.
旗舰。这些破剑，不可能。 Di tempat lain, Moyu dan sang ratu berusaha membuka pintu Taman Zhou secara paksa. Dengan menggunakan formasi bintang, usaha itu berhasil dilakukan. Akan tetapi itu membuat kondisi Taman Zhou menjadi tak stabil dan dalam waktu dekat Taman Zhou akan runtuh. Tepat sebelum Chang Sheng dan Rong Er mau pergi, tiba-tiba batu dari pavilion Nixu kembali bergerak. Batu itu masuk ke dalam makam Zhou Dufu dan bergabung dengan pecahan-pecahan lainnya, hingga terbentuk sebuah artefak yang di dalamnya terdapat pola-pola bintang. Chang Sheng sangat yakin itulah yang dinamakan peta bintang. Taman Zhou akan segera runtuh, sehingga Chang Sheng bermaksud akan menghafal semua isi peta bintang itu. Tepat sebelum Taman Zhou benar-benar runtuh, Lolo, Tang Xiu, dan Yuan Po berhasil menggeser kembali pola artefak, sehingga Chang Sheng dan Rong Er dapat berpindah tempat. Terlihat Chang Sheng dan Rong Er berada di hamparan gurun, dan ternyata daerah itu adalah kawasan klan iblis yang sudah ditinggalkan. Dulu sekali klan iblis mempunyai daerah yang sangat indah, seperti tanah manusia. Akan tetapi karena keserakahan dan kerakusan mereka membuat tanah mereka menjadi rusak, sampai mereka terpaksa pindah ke bawah tanah dan mulai merampas wilayah klan manusia dan klan binatang. Sembari Chang Sheng dan Rong Er mencari cara untuk kembali ke kota Sendu, Chang Sheng mencoba mulai menjalankan peta bintang itu yang isinya ada 108. Chang Sheng mulai paham peta bintang itu dapat merubah posisi bintang orang-orang, sehingga bisa jadi dapat merubah takdir Chang Sheng. Di tempat lain, para murid-murid akademi yang selamat sudah kembali ke kota Sendu. Terlihat Qi Jian masih terluka. Saat itu orang-orang baru tahu bahwa Qi Jian adalah wanita. Kalau dari awal kita memang sudah mengira pasti wanita. Kalau dipikir-pikir, memang kenapa dia memakai seragam laki-laki saat di Akademi Lisan? Apakah ada alasannya? Di tempat lain, Lulu mendengar bahwa gurunya telah mati. Tak percaya akan hal itu, dia menyuruh Jenderal Jin untuk menyelidikinya. Di sisi lain, para murid Akademi Lisan mulai mendatangi Akademi Tradisional. Mereka memaksa untuk menyerahkan Chang Sheng. Di tempat lain, Qiu Shanju terus menebar fitnah. Dia mengunjungi sang ratu untuk memberitahukan hal itu, bahwa Chang Sheng adalah mata-mata klan iblis, walau sang ratu dan Moyu sama-sama tak percaya langsung. Qiu Shanju kemudian kembali ke Akademi Lisan dan bertemu dengan Hansi. Di saat bersamaan, Qi Jian terlihat siuman. Akan tetapi sejenak dia berdiri, Qi Jian kembali pingsan. Luka dan trauma akan tragedi Qiu Shanju terus membayanginya. Mendengar Qi Jian sudah siuman, Qiu Shanju ingin melihatnya. Sedangkan Hansi disuruh Qiu Shanju untuk menghentikan aksi para murid Akademi Lisan di Akademi Tradisional. Sisi iblis Qiu Shanju seketika keluar dan terus berkata bahwa dia harus melenyapkan Qi Jian, karena Qi Jian adalah bukti yang sangat membahayakan. Apakah Qi Jian akan mati di tangan Qiu Shanju? Oke, sekian dulu alur cerita Factor of the Destiny part ke-15, dan wassalamualaikum.